bukan gitu maksudnya kan. Dia datang ke dunia ini, datang ke Bukan gitu pula. manusia. Kayak gimana, Bang? Manusia hanya yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa, terus? Setelah Adam dan Hawa, itu tidak ada manusia lagi yang diciptakan, hanya Oh, dilahirkan. Makanya, berarti manusia bukan diciptakan. Ngomong di awal tadi saya nanya, apakah manusia ciptaan? Bilang aja bukan kalau kayak gitu. Macam mana pula kau ini? Tadi kan di awal saya nanya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan kata Anda. Kalau bukan ya bukan, bilang bukan. tadi kan kutanya sama Pak Ustadz, sama nggak diciptakan sama dilahirkan? Aku pun kurang paham kalau masalah situ. Yang ku tahu Sakit yang kepala, ruwet. Jadi Kristen ini ruwet, Bang. kalau nggak ruwet kali lah. Nah, Bang Billy mau nanya lagi nggak? Ya, Atau Bang Charles mau nanya? Gitu. Silakan. aku tanya. Charles, Yang saya tanya, Tuhan, boleh nih Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. aku dulu nanya deh, aku dulu ya. Oh boleh Pak. Boleh. Oke. Charles, Tuhan Yesus Ya, Pak. itu orang mana? Orang Nazaret, Orang Yahudi? dia suku Yahudi, bukan kayak mana bilangnya? Kayak aku nih orang Ya. Medan nih. Tapi Ya berarti suku Tuhan mana? Yesus sukunya dari Yehuda, betul? Ya Yehuda itu Oh. dia dilahirkan gitu. Oke, sekarang kita tanya Pak Ustadz. Ustadz, Allah itu apakah orang Arab? Bukan. Bukan. Berarti yang Tuhannya adalah orang siapa? Kristen. Karena orang Nazaret, orang kan gitu. Kalau saya ditanyakan apakah Allah itu orang, bukan. Nah, kalau Yesus adalah orang Nazaret, berarti yang nyembah orang ya Kristen. Gini, kalau Allah itu sama kami kan Allah itu tidak tahu kita wujudnya kan. Makanya Bapak Yahudi ini bilang Allah itu nggak orang Arab. Memang betul, mana tahu wujudnya, kita nggak tahu, kok bisa tahu kita sukunya mana, orang Ya, mana. karena dia bukan orang. Cuman kan logika kita manusia, bagaimana caranya kita supaya lebih mengerti tentang dia gitu. Dia datang ke dunia ini melalui manusia. Gitu. Cuman pemahamannya kurang mengerti saya menjelaskannya. Baik, Bang. Iya, ente aja bingung mau jelasan. Gini. Saya kasih senam otak yang kedua nih ya, sama Bang Charles ya. Bang Charles, ente kan manusia, saya manusia, betul? Ya, Kalau kita makan nasi, itu wajar nggak? Pantas nggak Wajar. manusia makan nasi? wajar. Wajar. Kalau manusia makan tai, kotoran, Ya, pantas nggak? sejauh saya tahu tidak pantas. Tidak pantas. Padahal kan bisa aja tuh manusia, ya Bisa. bisa aja manusia kalau mau makan tai bisa, tapi tidak pantas kan gitu? Iya, Iya, baik. Nah, kita ini manusia ciptaan, Bang Charles. Ada yang tidak pantas bagi diri kita, bagi ciptaan manusia ini. Berarti begitu juga Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu di rahim manusia. Kagak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu mati. Kayak gitu. Kalau dalam Islam, Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. betul. Jadi kalau ada ya makhluknya menggantung Tuhannya, itu pasti bukan Tuhan gitu. Ada yang
tidak pantas bagi Tuhan. Nah, tuh senam akal yang kedua tuh. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal, mau pilih ya. Tanya lah. Iya, silakan tanya. Siapa yang tanya saya? Iya, abang kan mau nanya tadi katanya. Go ahead. Oh. Ini mau tanya sedikit aja, kalau dari maaf Len ya Pak Ustadz ya, kalau kita Enggak apa-apa. kalau Tuhan Yesus Silakan. sama masih sama nggak itu? Apa? Tuhan Yesus sama Isa masih sama nggak? Ini bang, kalau kita melihat tanpa melihat dari dua agama ya, dua agama Islam atau Kristen, kita lihat dari sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, yang dilahirkan tanpa orang tua laki-laki hanya sekali kejadiannya. Maka di luar pandangan agama pasti orang yang sama, gitu. Pasti orang yang sama di luar pandangan agama. Lalu kalau kita sesuai dengan pandangan agama, baik Islam atau Kristen, apakah orang ini adalah orang yang sama? Orang ini adalah orang yang sama, ya bang ya. Sesuai jawaban saya nih, orang ini adalah orang yang sama, oknum yang sama, ya, entitas yang sama, tapi diceritakan dengan dua versi agama yang berbeda ceritanya. Gitu. Nah, yang dari kedua agama ini pasti salah satunya ada yang salah nanti. Gak mungkin salah gak mungkin benar dua-duanya. Gitu. Ya, betul. Ya kan? Ah, di tempat Anda Yesus disalib. Di tempat saya Yesus tidak disalib. Oke? Sekarang saya mau tanya satu hal bang sama abang. Mana bekas tiang salibnya Yesus? Yang salib bekas. Bekas tiang salibnya Yesus? Ustaz. Gak ada. Gak ada. Baik. Baik, kalau gitu saya tanya lagi, mana jubah-jubah Yesus yang dibagi? Jubahnya. Waktu diambil tentara Romawi, waktu dia dinaikkan ke tiang salib, jubahnya dicabut tuh. Mana jubahnya tuh? Pakaiannya lah ya kan? Pakaiannya. Ya nggak tahu lah Pak Ustaz, ya udah Nggak ada juga. Lalu kayak gimana kita mau membenarkan terjadi penyaliban? Semua kagak ada buktinya. Macam mana? kuburannya ada Ustaz. Apanya? Kuburannya kan ada. Kuburannya, yakin itu adalah kuburan Yesus? Kan orangnya nggak ada. Ya udah nggak ada lagi lah Pak Ustaz, kan udah ribu Ya iya. tahun yang lalu. Makanya Firaun aja lebih tua daripada Yesus, ada masih Firaun. Kenapa? Masih ada tuh kelihatan Firaun jasadnya, muminya. Masa Yesus yang lebih muda aja kagak ada? Apalagi Tuhan kan katanya. Ayo bang. Oh jadi bajak laut nih saya. Ngeri kan pertanyaannya. Kayak gimana? Tapi jawaban Pak Ustadz mantap. Itu yang tadi yang saya tanya dari Tuhan tuh sama Tuhan Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama apa enggak? Cuman penyampaiannya aja orang yang berbeda-beda, itu udah mantap. Pas. Gini bang ya, dari antara dua ini pasti ada yang salah ya, antara Islam atau Kristen kan gitu. Kalau kita lihat, kita tinjau dari peninggalan nggak ada Kristen. Terus penulis kitabnya itu nggak ada juga yang langsung lihat tiang salibnya Yesus. Karena pada saat itu ya penangkapan oleh tentara Romawi, murid-murid Yesus itu kabur semua gitu. Jadi pencatat kitab Anda itu tidak ada yang melihat gitu. Tiang salibnya Yesus tidak ada yang melihat dengan biji matanya sendiri. Tapi penulis kitab Anda itu bertanya dari kata si A, si B, si C. Gitu. Contoh kayak gini bang ya. Saya punya anak. Ya. Saya punya anak. Saya utus anak saya dari Kalimantan ke Jakarta. Oke?
Sewaktu anak saya di Jakarta, banyak orang menuliskan tentang kehidupan anak saya. Tetangganya, orang seberang rumah kan menuliskan anak Yusuf sedang kuliah, anak Yusuf sedang ini, kan gitu, dituliskan oleh orang Jakarta. Lalu tiba-tiba ya anak saya telepon saya yang di Kalimantan. Pak, saya di sini diancam orang, mau dibunuh. Tolong jemput saya. Lalu saya jemputlah anak saya ini pakai jet pribadi ke Jakarta. Gak ada yang tahu tuh orang Jakarta. Habis itu saya jemput, saya letakkan dia di rumah saya di Kalimantan. Orangnya sedang tidur. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati dibunuh. Kata saya, anak saya saya bantah dari Kalimantan. Anak saya enggak mati dibunuh. Anak saya sedang di rumah tidur. Kira-kira Anda percaya omongan saya yang menjemput anak saya, atau Anda percaya dengan orang Jakarta yang tidak melihat kejadiannya anak saya mati? Hanya tulisannya nggak percayalah, hanya tulisan. Nah, Ya kayak gitulah. Ya pasti kayak gitu. Ini ya, apakah Yesus disalib atau tidak? Ya jelas kita mengikuti ya bahwa yang mengutus Yesus mengkonfirmasi dia lebih masuk akal pengetahuan dari Tuhan yang mengutus Yesus bahwa Yesus tidak disalib daripada tulisan yang tidak jelas gitu. Kan gitu. Tuh bang, logikanya lebih percaya, Anda pasti lebih percaya kepada saya karena saya yang jemput dia ke Jakarta dan anak saya sedang di rumah gitu. Tiba-tiba setelah anak saya di rumah, orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh karena udah nggak ada lagi di rumah. Mengetahui tulisan itu, saya bantah itu tulisan. Enggak, anak saya jemput. Dia saya ambil dan sedang tidur di rumah, kata saya. Enggak mati dia. Dia enggak dibunuh di Jakarta, tapi saya jemput. Orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh. Anda percaya mana? Tulisan orang Jakarta yang kagak lihat atau percaya kepada saya yang menjemput langsung anak saya? Yang mengalami, percaya sama yang mengalami. Pasti. Pasti Anda lebih percaya kepada saya daripada orang Jakarta yang menuliskan anak saya yang mereka tidak lihat kejadiannya. Begitu pula tentang salib ini. Lebih percaya Tuhan yang mengangkat daripada yang mengatakan Yesus tersalib. Gitu. Udah kan bang? Jadi yang salah cuma salah satunya, pasti ada yang salah kata saya. Berarti betul yang mana? Betul Al-Quran. Wa idh qala wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Terus kemana dia? Barafa'ahu Allahu ilaihi. Dia diangkat ke hadirat Allah. Beres gitu. Dia nggak mati. Nggak perlu dibantah lagi. Dah. Ada pertanyaan bang. Tapi saya mau tanya sama Bang Billy. Menurut Bang Billy, pandangannya terhadap Yesus kayak gimana? Kalau dari Yahudi? oke, jadi ada 3 pandangan. Jadi kisah namanya kalau di dalam Talmud ada namanya Yeshua Hanotsri namanya. Ya, Yeshua Hanotsri. Nah, dia adalah murid daripada Rabi Yehoshua ben Perakia. Jadi dia punya rabi juga. Nah, tapi dia ini Yeshua Hanosri ini dia murid yang nakal, jadi bidat dia. Akhirnya dia mempraktekkan ilmu sihir dan dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan Torah yang namanya Sanhedrin. Dan dia dirajam karena ketahuan dia dirajam. Setelah rajam mayatnya digantung di atas pohon.
Ya, persis itu narasi ini sama lagi dengan kisah para rasul. Bahwa Yesus itu tidak disalib tapi digantung di atas pohon. Nah, Ya, itu ada juga tuh ya. Bahasa Inggrisnya tree, Bang. Tree. Pohonnya. Tree. Hang on a tree, digantung di atas pohon. Jadi di dalam dunia kekristenan pun apakah itu disalib atau digantung di pohon itu masih ada pendapatnya masih kurang fix gitu. Ada yang bilang digantung di pohon, ada yang dibilang disalib. Nah, ada lagi yang beda, salibnya ada yang begini, ada yang begini salibnya. Tapi kalau salibnya begini nggak mungkin tangan ini bisa menopang tubuh yang berat ini, nggak mungkin. Robek. Nah, makanya orang-orang Yehova itu salibnya begini, dia jantungnya begini, diikat tangannya ke atas gitu. Gitu toh. Itu ya. Tapi percaya nggak Bang Billy kalau di Yahudi itu Yesus yang namanya Yesus itu disalib? Kalau nggak disalib, dia digantung di atas pohon, dirajam dulu, dirajam. Jadi kepercayaan dari Yahudi digantung di atas pohon, bukan disalib? Bukan, dirajam dulu. Setelah dirajam. Iya. Karena dia kan ini kalau di dalam bisa dilihat di dalam Talmud, bisa dicari itu. Nah, tapi apakah Yesus ini adalah Yeshua yang sama dengan Perjanjian Baru, itu yang perlu dipelajari lagi. Kaji, ada beberapa menyatakan itu tidak sama karena Perjanjian Baru, Yesus Perjanjian Baru muridnya 12. Tapi kalau Yeshua yang ada di dalam Talmud muridnya cuma 5 gitu. Tapi yang pasti dia punya guru. Dia punya guru, punya rabinya namanya Yehoshua ben Perakia, tapi dia murid yang bandel. Akhirnya dia dikeluarin dari dari Yeshiva, tempat belajar Torah gitu. Berarti betul. Bang Billy, berarti betul Yesus itu sekolah, kata Esra Soru. Masa? Iya. Berarti masuk akal kalau dia sekolah. Berarti kata pendeta Esra Soru, Yesus itu sekolah. Sampai kelas berapa? Katanya sampai Midras. Midras berarti udah akhir itu. Iya, kayak kalau di Indonesia kayak sekolah teologi, kata Esra Soru. Menarik juga Yesus sekolah ya, bukan sekolah. Kalau Bang Billy nggak percaya nih, saya kasih tahu nih videonya. Coba. Yesus sekolah, kata Esra Soru. Nih. Sabar. Tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru? Kisah Nicholas Notovix. Seorang namanya Nicholas Notovix itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga ini dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30 31. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak ini sudah dalam kitab ini. Bentar ya Bang ya. Bisa dipertanggungjawabkan itu Pak. Maksudnya memang pandangan Anand Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena perhatikan Yohanes 2 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya memperoleh hidup. Langsung aja ya. Mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Dikit lagi. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan.
Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Dia pertama sekolah. Nah, nih. Sekolah Yahudi di Nazaret. Dan biasa pada hari Sabat ke rumah ibadah, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Nah, mikir tuh Yesus. Sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Hasebet. Sekolah mikra Yesusnya. SD. Habis itu masuk Misna. Oh, sekolah Misna Yesus. 12. Habis itu masuk Talmud. Oh, Di Talmud. usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Gitu Bang Billy. Madrasah. Jadi Yesus tuh sekolah midras kita gitu. Dia sama. Gurunya paling Paulus itu, karena Paulus itu kan dosen dari Tiranus dia. Menurut Bang Charles kayak gimana, Bang? Ya menurut saya kalau ada bukti-bukti sejarahnya ya mungkin saya percaya. Masa coba Anda pikir masa yang namanya Tuhan sekolah, Bang? Balik lagi Bang, balik lagi pemahamannya bukan seperti itu. Kayak gimana? Masa Tuhan itu kan maha tahu toh? Ya, Lalu kenapa dia sekolah? dia mengikuti manusia kayak mana manusia biasa itu ya kayak gitu. Dia dari nol, dari dilahirkan itu memang nol. Kan gitu. Jangan-jangan ijazah palsu pula, lulus atau kagak kan saya nggak tahu juga itu. Kalaunya sekolah Bang, mana ijazahnya? Jangan-jangan kagak lulus tuh, nggak ada ijazahnya. Di museum mana ijazah Yesus? Terus dia sekolahnya ijazahnya itu asli atau tidak? Berapa jajannya? Siapa gurunya? Di mana sekolahnya? Apa nama sekolahnya? Pernah bolos atau tidak? Kan kacau gitu kalau dia dikatakan bahwa dia sekolah itu Yesus, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan aneh gitu jadinya. Itulah apa tanggapan Bang Billy itu? Sekolah dia Bang Billy. Benar. Tadi udah ada pernyataan dari pendeta Esra Soru sekolah ya. Jadi emang Rabi saya kan 7 tahun ya dia masuk Yeshiva sampai 18 tahun selesai dia dari dalam namanya Bet Midras atau Midrashim, tempat untuk orang belajar Torah. Jadi ilmu agama gitu. Selama itu mereka hanya belajar Torah. Itu tadi ada urutannya Mikra sampai ke Talmud dan Midras yang paling akhir. Nah, itu cara orang Yahudi memahami Torah dari 4 pandangan, yaitu Pardes, Sat, Remes, Dras, dan Sot. Nah, Midras itu adalah yang paling akhir, yaitu Sot, yaitu sesuatu yang tersembunyi yang hanya dimengerti oleh oral Torah yang dikasih oleh Musa kepada Yehoshua sampai kepada saat ini turun-temurun. Itu oral Torah. Nah, sekarang kalau Yesus itu tadi dikatakan adalah manusia, benar kan Yesus manusia ya Bang Charles? Ya Pak. Yesus adalah manusia di dalam kemanusiaannya kan? Datang ke dunia menjadi manusia. Iya. Ketika Yesus atau Tuhan ini yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, kira-kira dia punya alat reproduksi nggak? Adalah Pak, namanya manusia. Ya buat apa itu? Alat reproduksi. Nah, pintar. Kalau ada pembuktiannya dia melakukannya, ya mungkin ada keturunannya kan gitu. Ini tidak ada. Oh, Billy juga nanya-nanya aneh-aneh juga. Iya. Itulah resikonya kalau Tuhan itu menjadi manusia. Pasti dia akan sama seperti kita. Yang punya alat reproduksi, yang makan dan buang air. Itu pasti begitu. Itu resiko Tuhan yang disembah ketika dia menjadi manusia. Artinya apa? Sekali lagi Tuhan
masuk ke dalam dimensi manusia, 3 dimensi panjang, lebar, tinggi. Itu kalau resiko Tuhan menjadi manusia. Makanya orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang bisa menjadi manusia, karena tidak ada pernah di dalam Torah ada ayat yang jelas Lois Elvikaze Bufen Adam bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Tapi kita tidak pernah menemukan ayat yang berbunyi Tuhan bisa menjadi manusia, nggak ada gitu. Jelas itu. Penasaran saya Bang Billy, penasaran berapa nilai ijazah Yesus gitu loh. Iya, nilai ijazah Yesus saya penasaran. Berapa gitu? Apa dia lulus atau kagak gitu? Tapi ada Bang Billy pendeta yang mengetahui nilai ijazah Yesus gitu. Ada? Masa? Ada. Nih. Nih lah, perhatikan ya Bang Billy ya, nilai ijazah Yesus. Nih. Dari Nazaret itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapa. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Matematikanya 4 Yesus. Suruh menjumlahkan 2 5. Jawabannya 12. Karena 12 bagus bisa. Hanya ini yang dapat 9. Pendeta ini pastor. Mengubah air menjadi anggur. Ada berita dari Ini ijazahnya nih ijazah Yesus ini nih. yang diduga rapor Sekolah tinggi apa ini? Sekolah tinggi teologi. Ijazahnya ada pendeta. Gaib juga itu. Di mana dapat itu Bang Charles? ada berita dari Nazaret. Hah? Nih kalau mau jelasnya nih ya. Nih. Yang itu dia yang dibuat-buatnya itu. Sekolah tinggi teologi Roma, ijazah. Masa gambar Yesusnya kayak gini sih? Makanya itu berbeda itu Pak. Itu udah berlari jauh itu. Itu kan yang menjelaskan Bang adalah pendeta-pendeta. Yesus sekolah menurut Anda kayak gimana? Tuhan masa sekolah sih? Kalau memang ada ijazahnya, jangankan orang Kristen, orang Muslim pun udah diambilnya itu ijazahnya. Terus kayak gimana masa nggak ngerti loh Bang saya. Jangankan ijazahnya, sedangkan bajunya aja kalau ada peninggalannya, kurasa sudah semua orang mengambilnya. Cuman kan tidak terbukti nih, makanya itu hoaknya itu. Tuh, berarti pendeta-pendeta tadi hoak gitu. Dari mana dapatnya ijazah kayak gitu di sana? Sementara ditaruh di situ ijazah. Ya kan saya kan tahu juga tuh videonya kayak gitu, bertaburan videonya Bang. Banyak tuh berseliweran videonya. Itulah makanya hoaknya itu. Masa bahasa Indonesia sedangkan di sana aja sudah berbahasa berbeda. Iya makanya. Makanya kan hoak. Kalau ijazah tuh hoak itu, saya yakin hoak. Ijazahnya bahasa Indonesia nggak mungkin kan gitu. Tapi betul nggak kata pendeta tadi, Yesus nilai matematikanya 4. Ini lebih parah. Saya aja sekolah ya dulu matematika 8 lebih gitu loh. Matematika 4 macam mana teman-teman? Bahaya kali ini. Itu hak dianya itu ngomong kayak gitu ya, terserah dia lah situ kan. Masa Bang kayak gini, masa kita boleh ngomong sembarangan tentang agama gitu loh di Kristen itu. Semau udelnya kita aja. Coba tanya Bang Billy, nggak boleh ada tata kaidahnya. Kalau agama tuh ya Bang Billy ya. Apalagi di Yahudi. Gitu. Apalagi kan dia itu tadi yang ngomong seorang pemimpin agama ya, pastor atau pendeta itu. Iya. Romo atau Pemimpin agama. Kalau saya Bang Billy, kalau saya ngomong kayak gitu, Allah kata saya sekolah ya, sekolah dia bla 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 bla. Pasti saya digeruduk umat Islam ke rumah pasti. Nah bakalan saya dibebas gitu. Karena apa? Nyeleneh gitu. Nggak boleh saya kayak gitu.
Kalau kalau kami ajaran kami dilarang menghakimi. Ya apa diperbuat dia ya urusan dia lah sama Tuhannya. Soalnya kan nggak ada hukumnya sama Kristen itu menghakimi kayak gitu. Iya, saya aja kalau ngomong, "Hei Islam," kata saja, "ayo kita nyembah patung." Habis sudah orang kampung ribut ke tempat saya pasti. Padahal saya ngomong kayak gitu aja, "Ayo kita nyembah patung." Pasti ribet gitu. Ada lagi Bang Charles yang mau ditanyakan kepada Bang Billy atau kepada saya? Tidak ada lagi Pak, mantap. Oh, mantap, nilai Yesus mantap ya. Ya, paling enggak ini jadi bahan renungan berpikir kamu. Iya. Bicara ini benar juga ya, logika juga ya, gitu. Pasti akan ada renungan di dalam kamu tidur ntar. Coba Bang dipikirkan apa yang kita katakan. Gak mungkin lah kayak gitu Tuhan. Saya bukan menghina Tuhan, Anda enggak. Dilarang dalam agama Islam menghina Tuhan gitu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah engkau menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Kan kayak gitu. Karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Di sini saya hanya ngajak mikir, bukan berarti saya mau olok-olok gitu. Gitu. Iya. Mantap. Gak ada lagi Bang. Kalau nggak ada lagi, saya naikkan kawan Kristen yang lain ya. Oke Bang, oke. Selamat Oke, malam. makasih Bang Charles ya. Naik kembali nanti besok boleh ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.